Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masuk di minggu yang pertama di bulan Februari di tahun ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita ada sampai saat ini. Satu pujian yang mengantar kita pada ibadah pagi hari ini. Kasih Yesus hebat. Yesus, ku sebut namamu, ku puji dirimu atas semua kemurahanmu. Kini ku naikkan syukurku, sembahkan diriku, karena kasih-Mu hebat dan ajaib. Sehangat senyuman mentari, hangatkan jiwaku dari kesuraman hidup. Kini ku jadi berarti, jadi berharga, semuanya karena kasih-Mu. Semua hanya karena Yesusku. Kita nyanyikan pujian ini bersama. Yesus, ku sebut namamu. Yesus, ku sebut namamu, ku puji dirimu atas semua kemurahan-Mu. Kini ku naikkan syukurku, sembahkan diriku, karena kasih-Mu hebat dan ajaib. Sehangat senyuman mentari, hangatkan jiwaku dari kesuraman hidup. Kini ku jadi berarti, ku jadi berharga, semuanya karena kasih-Mu. Semua hanya karena Yesusku. Bersorak puji namamu, bernyanyi sembah dirimu, berkarya saksikan kasih Yesus yang hebat bagiku. Salib-Mu hapus dosaku, kuasa-Mu angkat bebanku, kasih-Mu bawa hatiku bersenandung bahagia. Semua hanya karena Yesusku. Semua hanya karena Yesusku. Semuanya karena Yesusku. Semua hanya karena Yesusku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Salam damai sejahtera jemaat sekalian. Bulan ini adalah bulan kasih sayang, tetapi juga bulan Imlek bagi saudara-saudara kita beretnis Tionghoa. Saudara, mari kita sekarang melakukan kebaktian kita ini, kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Tuhan sucikan kami, kuduskan kami. Kami rindu nama Tuhan ditinggikan dan Tuhan boleh disenangkan. Mari kita melakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Jemaat Tuhan, kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, "Ku naikkan syukurku." Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Karena kasihnya yang begitu besar, lebih kuat dari apapun. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Karena kasihnya yang begitu besar bagi setiap kita, kita mau terus memuji dan meninggikan Dia. Kita menaikkan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Puji nama Tuhan. Kita tetap berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Kasih-Mu Mempesona. Terima kasih Tuhan, Kasih-Mu begitu limpah dalam kehidupan kami. Tuhan, Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, Kasih-Mu sungguh mempesona. Kasih-Mu sungguh menggetarkan hati kami. Tuhan, Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kau limpahkan bagiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur
sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Shalom, jemaat GKP yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang boleh diberikan Tuhan kepada kita untuk bersama-sama akan memperhatikan firman Tuhan. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan Kau memelihara hidup kami. Setahun kami tidak bertemu dan hari ini ada waktu yang baik Tuhan. Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, ada pengertian yang baru kepada kami hari ini. Mari Tuhan Yesus, layanilah kami satu persatu pada hari ini. Kenyangkanlah kami dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, hari ini kami pulang dengan hati yang dipenuhi oleh kasih Kristus di dalam hati kami untuk menjadi bekal dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Hamba menyerahkan diri supaya Allah Roh Kudus yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu dan hanya bisa menyatakan dan menyampaikan perkataan-perkataan yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita akan melihat firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa haus dan lapar untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih mereka yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diberi tema adalah wujud nyata kasih. Karena bulan ini adalah bulan kasih. Tadi melalui tema hari ini, wujud nyata kasih. Bagaimana supaya kasih itu dapat diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara kasih, tentu
kita sedang berbicara tentang Allah. Karena firman Tuhan katakan Allah itu adalah kasih. Maka di sini dalam bagian firman Tuhan juga tadi yang sudah kita baca, kita akan belajar daripada Tuhan Yesus. Karena kalau kita mau belajar kasih, tentu kita paling utama boleh belajar dari pribadi Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dia ketika di dalam kehidupannya menghadapi orang-orang yang datang dalam hidupnya. Orang-orang sulit seperti orang-orang Farisi yang tidak mudah untuk dilayani atau dihadapi. Bagaimana sikap, bagaimana cara Tuhan Yesus ketika menghadapi mereka. Di sini tadi kita bisa melihat, di ayat pertama pun kita melihat bahwa seorang ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus ini katanya dengan maksud bertanya. Tetapi sesungguhnya di balik itu dia memiliki motivasi jelek. Dia ingin mencobai Tuhan Yesus. Maka apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa motivasinya? Saya yakin Tuhan Yesus tahu. Tetapi Tuhan Yesus tidak marah, tidak menghakimi atau tidak mengabaikan orang tersebut. Melainkan Tuhan Yesus memanfaatkan, memakai kesempatan itu untuk mendidik, untuk mengajar orang itu. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus melakukan dialog, begitu ya. Dia berdialog karena dia tahu orang ini adalah orang pintar, orang yang berilmu, orang yang mempelajari firman Tuhan. Jadi ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Klise sebenarnya pertanyaan ini karena dia setiap hari belajar firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mencemooh. Kemudian dia bertanya ulang. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Terlihat di sini karakter Tuhan Yesus yang sangat lembut dan sabar. Yang mau membimbing daripada orang ahli Taurat ini dalam kepongahannya ingin mencobai Tuhan. Tuhan tidak menghakiminya. Tapi dia bertanya ulang, "Apa yang kau pelajari?" Maka orang itu pun segera masuk ke dalam apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Dia dengan mantap menceritakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Perintah yang utama dan yang pertama. Dan kembali Tuhan Yesus dengan lembut katakan kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian." Jadi boleh kita lihat Tuhan Yesus di bagian ini tidak panjang lebar begitu ya. Membongkar atau menjelaskan, mencoba untuk menerangkan panjang-panjang, tidak. Saya yakin Tuhan Yesus sungguh-sungguh dengan hikmatnya boleh memperhatikan daripada kehidupan orang Farisi ini. Apa yang sesungguhnya dia butuhkan. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mencelikkan pengertian-pengertian yang salah ataupun apa yang ada di dalam hati orang Farisi ini tanpa harus menunjukkan telinganya begitu ya. "Hei kamu begini, hei kamu begitu, kamu sedang mencobai saya," begitu ya. Karena kerap kali kita dalam kehidupan kita, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi perkara-perkara seperti ini, menghadapi orang-orang sulit seperti ini, saya secara pribadi sering sekali nggak sabar gitu ya. Saya sering kali nggak sabar. Tapi Tuhan Yesus di sini mendidik kita, menolong kita untuk bersabar, untuk dengan lembut, boleh mengajar, boleh dengan pertanyaan begitu ya, boleh menyatakan apa sebenarnya di balik pertanyaan-pertanyaan orang Farisi ini. Kemudian orang Farisi ini karena memang niatnya dari awal itu tidak baik ya. Dari awal niatnya itu adalah untuk mencobai Tuhan Yesus. Sehingga ketika jawaban Tuhan Yesus sudah tepat, artinya jawabanmu itu benar, pergi dan perbuatlah demikian. Dia ingin membenarkan diri, firman Tuhan katakan, dia ingin membenarkan dirinya. Dan kemudian bertanya kembali, pertanyaan kedua, siapakah sesamaku manusia? Ini penting. Siapakah sesamaku manusia? Kenapa pertanyaan ini sampai disampaikan kepada Tuhan Yesus oleh orang Farisi ini? Karena orang Yahudi ini memiliki satu kesulitan oleh karena identitas mereka di dalam Tuhan.
Bagi mereka, kami adalah bangsa pilihan Tuhan, dan itu betul begitu. Tapi karena status mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka menjadi sombong. Mereka menjadi melihat suku-suku lain, suku bangsa lain, itu menjadi orang yang kafir, orang yang second class begitu. Sehingga mereka biasanya hanya mempraktekkan itu, kasih itu menurut mereka ke sesama mereka. Makanya di sini dia bertanya, siapakah sesama aku manusia? Dan Tuhan Yesus tahu betul bahwa ini pertanyaan jebakan. Dan dia tahu betul keadaan dan situasi di dalam budaya orang Yahudi ini. Sehingga dia membukakan pengertian orang ini dengan sebuah cerita. Wah, saya senang. Tuhan Yesus sering sekali mau menyampaikan maksudnya dengan cerita-cerita, dengan santai. Sehingga orang yang sedang mau dididiknya ini sebenarnya tidak sadar kalau Tuhan Yesus sekarang ini sedang menolong dia untuk memahami apa yang Tuhan mau maksudkan bagi dirinya. Maka di sini Tuhan menceritakanlah cerita ini tadi. Seorang yang sedang turun dari Yerusalem ke Jericho, kemudian ada dirampok kemudian dipukuli, tergeletak, kemudian ada seorang imam lewat, tapi dia tidak peduli terhadap orang ini. Ada orang Lewi lewat juga tidak mau peduli. Tapi kemudian ada seorang Samaria. Orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka dia membantu dan menolong orang yang dirampok ini. Nah, daripada cerita ini, berdasarkan cerita ini, Tuhan Yesus bertanya, siapakah sesama manusia daripada orang yang dirampok ini? Dan orang Farisi ini menjawab, dia yang menunjukkan belas kasihan kepadanya, yaitu orang Samaria ini. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus menuntun orang ini dengan sabar, membukakan satu persatu pikiran-pikiran salah di dalam orang ini, supaya dia bisa memahami dan mengerti pengertian-pengertiannya yang salah tentang sesama manusia. Tuhan Yesus mau menunjukkan, lihat nih, yang terkenal di antaramu itu imam, Lewi, sebagai pemimpin agama, sebagai orang yang terpandang, pemuka-pemuka agama yang mengerti firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya, dia tidak memiliki belas kasihan. Dia tidak mempraktekkan daripada apa yang sudah dia mengerti dari firman Tuhan. Sehingga orang seperti itu tidaklah dianggap melakukan perintah yang kedua, yaitu kekasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi orang Samaria yang merupakan musuh atau bisa dikatakan yang dianggap oleh second class oleh orang Yahudi di sini. Tetapi orang ini di dalam hatinya memiliki belas kasihan terhadap orang yang dirampok itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mencoba untuk membongkar pengertian-pengertian yang salah, konsep-konsep yang salah, hal-hal yang tidak benar dalam pikiran dan hati daripada orang Farisi ini, tetapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang sabar, dengan cerita-cerita. Sehingga orang ini bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Apa yang kita boleh pelajari dari hal ini? Saya secara pribadi belajar bahwa ketika kita dalam hidup kita menghadapi situasi sulit ataupun menghadapi orang-orang yang sulit, yang kerap kali mungkin menguji kesabaran kita, membuat kita mungkin geram atau membuat kita tidak sabar, membuat kita mungkin mau panik mau marah Tapi Tuhan mau mengajar kita hari ini bagaimana memiliki hati yang tenang, memiliki hati yang lembut, mengimplementasikan kasih, menuntun orang-orang yang sulit ini untuk bisa sampai kepada pengertian yang benar akan firman Tuhan, tetapi dengan cara yang lembut dan penuh kasih dan dengan sabar, tanpa konfrontasi, tanpa penghakiman, dan tanpa penyudutan, tetapi sungguh dengan penuh kasih. Tuhan Yesus mewujud nyatakan kasih itu sendiri di dalam dia berdialog dengan ahli Taurat ini, dengan orang Farisi ini. Dia tidak menganggap rendah dia.
Walaupun Tuhan Yesus tidak setuju dengan pemahaman mereka, walaupun banyak yang dia tidak setuju dengan pikiran-pikiran dan sikap-sikapnya, tetapi Tuhan Yesus dengan sabar menunjukkan, dengan pelan menunjukkan. Saya secara pribadi belakangan sedang belajar untuk bersabar. Saya punya ponakan yang tidak mudah untuk dihadapi. Memang dia belum lahir baru. Sehingga sesungguhnya saya mau dibutuhkan kesabaran yang ekstra dari saya secara pribadi. Saya mendoakan, saya rindu dia untuk boleh mengenal Tuhan, mengalami kasih Allah. Karena dia belum mengenal Kristus secara pribadi. Belum menerima Tuhan secara pribadi. Dia katakan dia belum bisa percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Dan tentu orang-orang seperti ini sulit Bapak Ibu Saudara. Sehari-hari di rumah dia tinggal bersama dengan kami, sama mama, sama kami. Dan sehari-harinya menghadapi situasi-situasi yang sulit. Karena dia belum digembalakan oleh Tuhan Yesus. Dia masih digembalakan oleh egonya. Dia masih digembalakan oleh kemalasannya. Dia masih digembalakan oleh dirinya sendiri. Dan dia masih digembalakan oleh kesombongannya dan semua dosa-dosanya yang menguasai dia. Dan saya harus tinggal bersama dengan dia, satu atap, satu rumah. Oh, sungguh saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Kerap kali saya jatuh begitu ya. Saya tidak sabar membimbing dia, menuntun dia. Kadang-kadang suara saya menjadi agak melengking begitu ya, atau dengan nuansa menyindir begitu ya. Dan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tentu itu bukan contoh yang baik. Kasih harus diwujud nyatakan di dalam tindakan dan perbuatan. Dan hari ini Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita, memberi contoh dengan bersabar, meladeni orang yang datang dengan niat yang jahat kepadanya, dengan menuntun orang itu dengan lemah lembut, membukakan pengertiannya satu persatu dengan dialog, dengan tidak menyudutkan, dengan tidak menghakimi, tetapi sampai kepada maksud yang diharapkan oleh Tuhan. Inilah bagian pertama yang Tuhan mau kita boleh pelajari. Apa yang merupakan wujud nyata daripada kasih di bulan kasih ini? Jangan menghakimi, sabar. Ya. Bagian selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat lebih dekat lagi kepada cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Cerita ini mengenai ada 3 di sini orang-orang yang diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai contoh bagaimana memperhatikan sesama manusia. Ada imam, ada orang Lewi, dan ada orang Samaria. Bisa dilihat sebenarnya orang yang kena rampok ini kemungkinannya besar adalah orang Yahudi. Karena dia sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Itu adalah orang-orang daerah-daerah orang Yahudi. Tapi di situ imam dan orang Lewi tidak peduli melihat keadaannya yang tergeletak dan terluka karena dirampok. Padahal mereka adalah satu suku bangsa. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang-orang sering sekali membuat alasan untuk tidak mempraktekkan kasih. Padahal dalam hati mereka, prioritas mereka sesama manusia mereka itu adalah sesama orang Yahudi. Tetapi pada faktanya di sini, ketika yang terjadi terhadap sesama suku bangsa mereka sendiri pun, bahkan imam dan orang Lewi ini tidak tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk membantu. Tetapi sebaliknya, orang Samaria di sini yang merupakan secara sosial bukan orang yang dekat dengan orang Yahudi, bahkan dianggap kafir oleh orang Yahudi. Tetapi hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat orang yang dirampok ini. Bahkan dia waktu itu di dalam perjalanan, dia tinggalkan bisnisnya untuk sementara begitu ya. Kemudian memperhatikan kebutuhan daripada orang yang dirampok ini, merawatnya, meminyakinya, membersihkan lukanya, meminyakinya, menaikkannya ke dalam keledainya, membawanya ke penginapan, memberikan uangnya untuk orang yang ada di penginapan itu, merawat, dan bahkan berkata, kalau kau memerlukan lebih daripada ini, aku akan membayarnya waktu aku kembali. Luar biasa. Orang Samaria ini memiliki belas kasihan terhadap orang yang dirampok ini.
Dan pada waktu ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah sesama manusia daripada orang ini? Dan ahli Taurat ini menjawab, dia yang telah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang dirampok itu. Dan apa kata Tuhan Yesus? Jawabmu itu benar, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi seperti di awal saya sampaikan, berbicara tentang kasih itu berbicara tentang Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 mengatakan, kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah. Karena sesungguhnya inilah kasih itu, yaitu Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak bisa mengasihi Allah kalau kita tidak menerima kasih daripada Allah. Orang yang sudah menerima belas kasihan daripada Allah lah yang sanggup mempraktekkan atau mewujud nyatakan kasih di dalam kehidupannya sehari-hari. Ironis di sini, walaupun dia seorang imam atau orang Lewi, kita bisa melihat dia nggak sanggup mempraktekkan kasih. Kira-kira kenapa? Karena dia belum mengalami kasih Allah, bukan? Tetapi orang Samaria di sini, dia sanggup melakukan kasih, memiliki belas kasihan. Kemungkinan besar ya pasti karena dia sendiri sudah mengalami kasih Allah di dalam hidupnya. Orang-orang di dalam dunia ini mungkin banyak melakukan banyak tindakan-tindakan yang menurut mereka adalah kasih. Tetapi sesungguhnya tanpa kasih Allah yang mereka alami di dalam hidupnya, di dalam hatinya, pengampunan dosa, dia tidak mungkin bisa melakukan kasih Allah. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang dianggap kasih itu sebenarnya motivasinya di balik itu belum tentu kasih. Oleh sebab itu hari ini Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa dasar daripada seseorang bisa mewujud nyatakan kasih itu apabila dia sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Adakah Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan? Sudah mengalami kasih Kristus, sudah mengalami pengampunan Tuhan. Jikalau kita mengingat bagaimana besarnya dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, maka sebanyak apapun kesalahan orang di sekitar kita dan sesulit apapun orang-orang yang sedang kita hadapi, tentunya kita akan memiliki sikap yang lain. Kita akan memiliki belas kasihan. Iya, contohnya keponakan saya itu tadi, dia melakukan seperti itu karena dia belum memiliki kasih Allah. Sehingga saya memiliki sabar begitu ya menghadapinya. Begitu juga dengan kita semua Bapak Ibu Saudara. Dalam bagian apa hari ini Tuhan Yesus menantang kita untuk mewujudkan kasih kita dalam praktek kehidupan kita. Setiap orang berbeda. Mungkin saya dituntut kesabaran, tapi Bapak Ibu mungkin hal yang lain. Mungkin dituntut untuk mengampuni orang yang bersalah kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sedang dituntut untuk berbagi harta dengan orang-orang yang kesulitan. Karena barang siapa memiliki harta duniawi, kata firman Tuhan, tetapi melihat saudaranya yang sukar, tidak mau berbagi hartanya, maka kasih Allah tidak ada dalam diri orang itu. Atau mungkin wujud-wujud nyata kasih yang lain yang Tuhan sedang tuntut dari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita setiap hari mengalami kasih Tuhan yang baru setiap hari. Beri diri kita untuk dilayani oleh Tuhan, supaya dengan kasih Tuhan yang memenuhi hati kita, kita disanggupkan untuk mengasihi, mengimplementasikan, mewujud nyatakan kasih itu juga di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita menjalani bulan ini, bulan yang penuh kasih, untuk sungguh-sungguh mempraktekkan kasih Allah dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa atas firman-Mu yang sudah boleh kami terima pada siang hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan Allah Roh Kudus memateraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kasih yang sudah kami terima dari Tuhan boleh kami wujud nyatakan di dalam perbuatan kami. Satu persatu Engkau mengetahui Tuhan
Apa yang Engkau mintakan dari kami saat ini untuk mengimplementasikan kasih kami, mewujud nyatakan kasih kami kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan Allah Roh Kudus, tidak ada satu orang pun di antara kami boleh sanggup melakukannya. Maka kami mohon pertolongan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, memampukan kami melaksanakan kasih Tuhan. Penuhi kami Bapa dengan kasih surgawi, agar dengan kasih surgawi kami juga dimampukan untuk melakukan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian Tak Terukur Kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, nyata di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan, tangan-tangan sudah memberikan, biar Engkau terus memberkati pekerjaan, pelayanan, bahkan apapun yang mereka kerjakan, studi mereka. Kami terus berdoa, biar Engkau terus menyertai dan melindungi mereka dalam kondisi pandemi ini juga Tuhan. Kau terus menolong, memberikan kekuatan, pengharapan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kau terus juga memberikan mereka
kemampuan untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan, karena kami sadar kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah hari ini kami dengarkan. Biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan persembahan ini Tuhan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian kasih setiamu. Kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan. Lebih dari apapun. Berkat-Mu yang kami terus terima. Membuat kami terpesona. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Saudara, mari kita akhiri kebaktian kita dan kita bawa dalam doa. Tuhan di dalam sorga, terima kasih. Kami ingin mengakhiri kebaktian ini, tapi kami rindu Tuhan memberkati kami, menjawab setiap pergumulan jemaat-Mu. Tolonglah supaya ada wujud kasih sayang yang nyata antara kami dengan saudara kami, antara kami dengan keluarga kami, antara kami dengan saudara seiman kami, atau antara kami dengan orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kami, untuk kami menjadi berkat bagi mereka, supaya mereka bisa melihat
terang kami bercahaya di depan mereka dan mereka bisa melihat ada Tuhan dalam hidup kami sehingga menjadi kesaksian yang baik. Karena itu kuatkan mereka yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit, cukupkan mereka yang kurang. Dan tuntunlah mereka yang menentukan, yang membutuhkan tuntunan tangan Tuhan dalam mengerti kehendak Tuhan untuk masa depan mereka. Jemaat, terimalah berkat Tuhan, kiranya kebesaran dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dan selalu baru tiap pagi itu menyertai kita sekalian. Dan kiranya semangat cinta kasih, semangat berbagi dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menginspirasi hidup kita. Dan kiranya tuntunan tangan Roh Kudus boleh menyertai perjalanan hidup kita untuk menjadi alat kasih Tuhan bagi dunia yang membutuhkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam sorga, puji, terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.